Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Kang Shinichi dari syariahsaham.com dan juga dari komunitas Syariah Saham di Telegram. Ya, kebetulan pagi ini ada beberapa review dan analisa yang akan kita bahas, terutama beberapa permintaan dari teman-teman member Syariah Saham. Oke, mungkin ada yang udah kangen ya. Jadi kita akan bahas aja. Kita akan bahas 5 saham, yaitu ada BRIS, kemudian ada TINS, kemudian ada Telkom, Antam, dan POWR. Jadi kita akan mulai saja. Yang pertama adalah saham BRIS. Saham BRIS ini menarik ya. Jadi ini saya coba hilangkan saja persennya. Oh, masih ada levelnya, saya hilangkan. Nah ini teman-teman, untuk saham BRIS ini lumayan menarik ya, karena kemarin baru saja diresmikan tanggal 1 ya, sekarang hari Rabu, jadi tanggal 1 hari Senin kemarin diresmikan oleh Pak Jokowi, dan pergerakannya lumayan ya, langsung naik tinggi. Terus kemudian kemarin IHSG juga koreksi, karena ini di hari Senin IHSG sempat di indeksnya 3,5%, kemudian kemarin turun. BRIS-nya juga ARB adalah auto reject bawah. Nah ini ARB ya, jadi ini setelah berapa kali turun, 7 candle turun, akhirnya sempat pullback di area supportnya ya. Ini area support di sini, terus kemudian naik ke atas, nembus menuju ke area resisten. Kebetulan juga ini BRIS mantul tepat di garis support vertikal, support vertikalnya. Jadi tren lainnya ini masih belum patah. Kita tunggu saja teman-teman, apakah BRIS bisa mencapai ketinggian sebelumnya di area ini, berarti di area berapa ya, 3.500, atau justru malah tidak bisa melewati garis ini. Jadi kalau teman-teman mau coba high-nya kemarin ya, 3.2950 ya, kalau nggak salah ya. Oh ya, 3.000 berarti teman-teman. Kalau BRIS tidak bisa lewat 3.000 hari ini, berapa sih? 2960. Oh, 2960. 2960 ini teman-teman harus berhati-hati ya. Ini teman-teman harus berhati-hati, kalau tidak bisa close di atas harga ini ya, kita akan mengikuti IHSG juga ya, mungkin ya. Akan kembali ke area support sebelumnya di 2270. Jadi untuk BRIS yang sudah pegang, silakan. Kalau misalkan masih bisa SOS, silakan. Kalau mau cut loss ya dipertimbangkan untuk resikonya. Kalau mau beli juga risk rewardnya juga dipertimbangkan ya. Jangan sampai nanti nyesel habis beli ternyata turun, atau habis cut loss ternyata naik. Jadi sekali lagi, psikologi teman-teman harap dijaga, nggak usah terlalu ngikut berita ya, fokus aja ke trading plan yang teman-teman buat. Jadi untuk peta BRIS sementara seperti itu, ini masih mencoba menembus resistennya. Jadi candle yang sebelah hijau di sini adalah area support resistennya. Ini jadikan saja support resistennya. Oke, itu teman-teman untuk peta analisa dari BRIS. Terus saham kedua yaitu TINS, yang kemarin sempat dibahas ya teman-teman. Nah kebetulan TINS rapi sekali untuk parallel channelnya. Nah ini teman-teman bisa cek, kemudian ini juga teman-teman bisa pantau bahwa TINS-nya juga kepentok middle parallel channel, dan ini juga ada 2 garis yang jadi support bulanannya. Ini agak kuat, ini karena all time high-nya di sini. Jadi kalau misalkan nanti TINS jebol area 260 berarti siap-siap ATH. Tapi untuk saat ini mungkin
dalam jangka pendek kita akan pakai untuk resist yang di sini dulu. Break ini silahkan di follow. Kalau mantul balik hati-hati karena cukup jauh juga. TINS kemarin naik hampir 10% lebih, 15% kalau nggak salah. Jadi turunnya resikonya cukup besar karena ini juga ARB, mungkin bisa jadi 3 kali ARB lagi baru balik ke harga awal. Ya kita masih wait and see ya kalau TINS, dan pergerakannya memang cukup liar, jadi hati-hati untuk teman-teman yang tidak bisa memantau. Ini bukan untuk invest ya, nggak cocok kalau menurut saya untuk invest. Jadi teman-teman kalau mau ngambil momentum capital gain di sini silahkan. Itu untuk peta TINS ya, sementara seperti ini. Jadi sebelum nembus area di sini, jadi harus hati-hati. Break trendline-nya di 2300 dan waspadai supportnya di area 1600 ya. Kalau yang udah punya nyangkut di pucuk ya mungkin bisa pertimbangan untuk jual dulu, daripada nanti kalau prediksinya ternyata betul ke bawah bisa lumayan jauh. Itu untuk TINS. Kemudian kita akan bahas saham yang juta umat ya, saham Telkom. Dalam analisa sebelumnya sudah ada teman-teman, jadi kalau teman-teman ngikutin Kopia Saham, ini teman-teman sudah tahu bahwa ini ada resisten di sini, trendline-nya. Jadi sementara kepentok trendline kemarin belum bisa nge-break. Terus ini juga kembali ke area demand-nya di sini. Nah, sekarang ada di median. Kita nunggu aja apakah ini berhasil menembus break ke sana atau justru turun. Ya risk rewardnya sih sebenarnya setengah-setengah ya, cuma kalau ngeliat IHSG kita harus hati-hati. Nah, kalau untuk posisi sih biasanya lebih baik menunggu dulu di bawah daripada kita harus beli sini dan risikonya juga sama 1:1. Nah itu kita lihat IHSG aja. Kalau IHSG-nya nggak ada masalah ya bisa jadi pertimbangan untuk beli. Kalau misalkan mau coba pantau trendline-nya, bisa tarik garis resisten yang di sini, trendline yang di sini. Jadi teman-teman bisa batasi bahwa nanti mungkin akan turun lagi atau malah justru naik ya. Itu support-supportnya untuk Telkom bisa dicek di sini, mungkin ada di sini. Oh ya, ini lebih ke ini ya. Jadi ini udah area support resisten, candle ini dijadikan support resisten saja, area hijau. Kalau nanti ternyata turun ya dibatasin aja resikonya. Itu ya teman-teman, peta untuk Telkom. Jadi risk rewardnya masih 1:1. Kalau misalkan pengen banget beli untuk investasi ya bisa dipertimbangkan, tapi kalau untuk untuk trading ya, untuk trading bisa dipertimbangkan, tapi kalau untuk investasi sih memang paling enak di bawah ini ya ngoleksinya. Telkom itu kalau di bawah garis supply demand di sini di bawah 3000 itu udah anteng, udah adem lah ibarat kata. Syukur-syukur balik lagi ke sini ya. Ini the best price-nya si Telkom nih, 2500. Itu. Oke, itu untuk petanya Telkom ya. Kita akan tunggu IHSG seperti apa. Biasanya Telkom relatednya sama IHSG. Kemudian saham keempat kita bahas itu saham Antam. Oke, saham Antam ini kita cek sama. Ini sudah pernah kita analisa dan masih sesuai dengan garis-garis yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Sekarang terpentok di median parallel channel. Nah, kalau ngebreak ya bisa jadi mulai up, tapi kalau justru turun ya hati-hati, balik lagi ke area ini ya 2071. Oke, itu jadi tetap semuanya sekarang. Kemarin harusnya semua saham ini bisa di SOS ya teman-teman kalau nyangkut, karena mungkin yang beli di ARB ke 6 ke 7 itu biasanya udah berharap bahwa saham naik, ternyata masih turun. Nah itu dikasih keluar kemarin ya. Jadi kalau ARB B6 ya syukur-syukur belinya kemarin gitu. Jadi naik semua. Nah ini masih ada peluang ARB juga 3 kali sama.
Nah, kita lihat ya susunan candlenya 3 kali ARB, 1 kali ARA, udah hampir ARA udah langsung gitu ya. Terus kemudian saham yang terakhir kita akan bahas POWR. Nah, POWR ini menarik karena di area demand-nya jadi teman-teman resikonya sedikit kecil. Target price-nya di 850, cut loss-nya di 650, kita beli bisa di area 700 di sini. Nah, ini teman-teman bisa follow ya. Kalau misalkan nanti tembus atau close tipis di atas 720 ya, mungkin candle hijau terus bisa dipertimbangkan, atau ngantri di 695, atau bisa di area-area yang arsiran kuning ini. Nah, risiko cut loss-nya lumayan pendek soalnya, jadi cut loss-nya cuma di sini aja. Jadi kalau cut loss-nya bisa di 670 atau sampai 655. Nah, nanti disesuaikan aja. Karena kalau ini ditembus, target selanjutnya adalah ke arah yang bawah sini. Area supply demand di bawah sini. Nah, ini sudah ada. Ini, nah ini area supply demand-nya di bawah ini, di area 600. Itu ya teman-teman. Untuk peta beberapa saham yang ditanyakan oleh teman-teman. Jadi semoga peta ini bisa membantu teman-teman dalam memutuskan kira-kira seperti apa sih saham itu nanti gitu. Nah, sekali lagi ini bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual. Semua analisa adalah hasil dari pandangan saya pribadi. Kemudian untuk pemilihan saham dari teman-teman semuanya, saya hanya membantu untuk ini mau kemana sih? Nah, untuk ke depan mungkin kita akan bahas lagi saham-saham yang bisa teman-teman pilih dan menarik untuk dibahas. Oke, itu dulu dari saya. Terima kasih sudah menyimak kopi pagi syariah. Insya Allah kalau memang tidak sibuk, jadi bisa kita adakan terus seperti biasanya. Oke. Sukses untuk teman-teman semua, dan kita tetap harus berhati-hati, jangan lupa menggunakan money management. Dan kalau teman-teman bingung tentang bagaimana cara belinya saham berapa lot, teman-teman bisa buka di syariahsaham.id, money management sederhana. Nah, ini teman-teman bisa cek di sini. Teman-teman tinggal tulis misalkan modalnya teman-teman 10 juta. Maksimal saham yang mau dibeli dalam satu porto 4, misalkan kode sahamnya yang mau dibeli misalkan Demas. Resiko per saham yang bisa ditanggung adalah 2% misalkan. Berarti 2% itu setiap kali satu kali trade teman-teman cuma boleh rugi 200.000, nggak boleh lebih. Nah, titik buy-nya berapa? Misalkan 250, titik cut loss-nya 240. Ini fast trade ya, swing ya. Terus kemudian hitung. Nah, teman-teman berarti bisa membeli saham Demas sebanyak 200 lot. Nah, ini senilai 5 juta. Jadi maksimal jumlah saham di porto 4. Karena resikonya besar, 2%, 200.000. Nah, kalau ini misalkan kita ganti di 1% ya, nanti akan berubah. Kita taruh di saham, ini 4, ini 5, ini 3 misalkan, kode saham Demas. Ini resiko kita kurangin jadi 1%, 250 ke 240. Terus kemudian kita hitung. Nah, cuma boleh belinya lotnya 100 saham, 100 lot saja. Jadi cuma boleh beli saham Demas maksimal 2,5 juta saja. Tuh. Nah, ini ya fitur dari website syariahsaham.id. Teman-teman juga bisa buka untuk syariahsaham.id yang lain, misalkan untuk panduan pemula juga ada, saham syariah itu mau nanya soal fatwa, regulasi dan lain ada gitu ya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih sudah menyimak acara Kopiah pagi ini, semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.